Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, di channel Petani Muda ini lur. Ya lur, ini sore ini kita seperti biasa nih ngambilin kacang kita atau tanaman kacang hijau kita yang sudah garing atau sudah kering 1-2. Ini tadi dapat 1 ember. Terus ini nanti mau review tentang apa? Ini lur. Sore ini kita mau membahas tentang kunci sukses kita bertani gitu lur. Nah, kunci sukses kita bertani itu apa? Apakah modal? Tidak juga lur. Terus apakah kita punya lahan yang luas? Juga tidak juga lur. Terus apa itu? Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya. Minta tolong di subscribe, karena subscribe kan gratis lur ya, supaya channel ini bisa apa lur, bisa berkembang dan bisa memberi manfaat untuk dulur-dulur semua ya. Iya lur, kita masuk ya. Ini kan di era milenial, kebanyakan pemuda seperti kita ini lur ya, itu sudah jarang yang mau atau menekuni di bidang pertanian gitu lur ya. Paling ada itu cuma 1 atau 2% dari penduduk Indonesia ini ya. Kebanyakan itu kan lebih memilih kerja di kota lur ya, atau berdagang gitu. Nah, kan kenapa itu mereka itu bisa memilih kayak gitu? Biasanya kalau kita melihat orang yang bertani itu kan identik dengan kotor-kotor lur ya, harus becek, ke ladang, harus gini gitu. Kan dilihat kan nggak enak, atau coro kasarannya itu kesel gitu loh, buat gaine itu berat. Tapi kalau kita kerja ya di pabrik, jadi karyawan, terus kerja di kota, jadi apa gitu, itu kan kerjanya emang enak loh ya, nggak berat. Tapi sebenarnya kalau kita jadi petani itu bisa hasilnya itu juga bisa lebih menguntungkan daripada kita kerja di kota lur. Kok bisa? Nah gini lur ya, kalau kita sudah mau menekuni di bidang pertanian, kuncinya itu cuma satu lur, kita nggak perlu modal. Terus sawah, punya lahan yang luas itu juga nggak begitu perlu lur. Yang paling utama itu apa? Kita itu niat lur, kita itu niat dari hati, kita mau bertani. Karena apa? Kalau kita cuma punya modal, terus kita nggak tahu ilmunya dan nggak tekun gitu, coro kasarannya lur, itu kita pasti nanti kan bertanya-tanya kepada siapa gitu. Terus kalau orangnya itu baik, emang kita diberi ilmunya. Tapi kalau orangnya itu ya nggak baik atau gimana gitu, nanti kan kita juga bisa diblondrok ke lur ya. Nah jadi kalau kita menekuni dari bidang pertanian ini, sebenarnya itu juga menjanjikan lur hasilnya itu toh. Contohnya apa? Kayak kita ini tanam kacang hijau, kalau kita perawatannya dengan baik, terus pengeluarannya atau biaya perawatan dari tanaman kita, terus dari awal kalau dibajak atau diolah tanahnya, terus pemberian pupuk dan perawatan insek dan fungisidanya, kalau kita bisa menghemat biaya kan nanti hasil akhirnya kan juga lumayan lur ya. Dan potensi hasil kita tanam kacang hijau kan sudah pernah aku bahas di video sebelumnya, yang hasil potensinya itu bisa 39 juta per hektar lur ya. Nah kalau itu kan per 2 bulan lur ya, kalau dibagi 2 kan potensinya kan sudah lur ya, 19,5 juta per bulan itu ya. Itu potensi, kalau hasil bersihnya itu sekitaran ya bisa 10 sampai 15, itu tergantung kita mengolah dari uangnya itu lur. Contoh kita membeli obatnya atau dan lain sebagainya, itu pinter-pinteran kita lur. Tapi minimal itu lur ya 10 sampai 15 itu pasti. Itu per bulan kalau gaji segitu kan mau bandingin apa karyawan itu berapa gitu lur ya, palingan cuma UMR
UMR kalau Jakarta paling ya maksimal kan 5 juta lur ya. Tapi kalau di kayak di sini di kampung-kampung kan ya paling ya 2 jutaan lah rata-rata kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu bertani itu hasilnya juga baik lur ya. Terus ini dari kita nanam kacang hijau, kalau kita tumpang sariin lagi kayak kita yang tanaman ladang kita yang satunya lagi kita tanami jagung. Itu kan nganu lur ya, malah tambah kita bisa 2 kali ya. Walaupun hasilnya nanti kacang hijaunya tidak maksimal, paling ya 3/4 dari hasil biasanya, itu kan nggak apa-apa loh. Kalau biasanya kita sudah dapat 3 kintal, 3/4-nya kan ya sekitar 2 kintal ya. 2 kintal kan juga sudah lumayan loh ya. Terus nanti kan kita masih dapat jagungnya paling tidak ya setengah dari biasanya. Kalau kita di musim penghujan ini minimal loh ya, kita cari yang jelek aja, itu nanti hasil akhirnya malah lebih dari yang kita cuma tanam ini tuh kacang hijau ini aja. Terus kalau biasanya kalau kita sudah niat terus punya modal, nah itu lur, biasanya kita kan pengennya lahannya kita ideal. Padahal lahan ideal itu seperti apa nggak tahu lur ya. Idealnya kan di pikiran kita kan harus beli pupuk ini organik, terus beli pupuk yang bagus, terus obat spraynya yang bagus, obat inseknya yang bagus, fungisidanya yang bagus, semuanya yang bagus-bagus dibeli semua dengan tujuan supaya nanti tanamannya itu bisa bagus dan hasilnya maksimal. Tapi di lapangannya itu zong lur, itu cuma teori-teori yang mengasihkan itu, atau ya kurang lebihnya nganu lur, itu nggak mencerempet-cerempet itu ya enggak. Soalnya gini lur ya, kalau kita pengen ideal kita beli pupuknya itu sudah pasti ya mahal lur ya. Contoh kita bisa beli pertama olah lahan, kita taburi pupuk petroganik atau organik, itu kan kita sudah ngeluarin modal. Terus nanti kalau kita pengen lebih bagus lagi kita tambahin Ponska atau TS atau Urea, itu kan kita tambah modal. Terus nanti belum perawatan benih dan lain-lain. Kalau kita tujuannya pengen yang ideal, itu nggak pasti lur, itu pasti itu di hasil akhir nanti tuh nggak seperti yang ekspektasi kita itu. Jadi gimana kuncinya? Yaitu tadi lur, kita niat. 1 niat, 2 sabar lur. Sabarnya gimana ya, kita itu jalaninya itu dalam pertaniannya itu biasa gitu lur. Kalau ada masalah gini ya kita selesaikannya secara perlahan. Contoh kayak tanaman kita daunnya terkena bercak daun, atau tanamannya kita daunnya berlubang, itu kita nggak usah kemrungsung lur, kita cari dulu apa penyebabnya. Terus sekiranya penyebabnya itu ulat atau oteng-oteng, itu yang membuat daunnya bolong lur ya. Jadi kalau kita sudah tahu, nanti kita pengendaliannya juga pas di sasarannya itu. Kalau kayak bercak daun, itu benar bercak daun atau bercaknya disebabkan karena lalat penggorok daun, itu kan juga bisa lur ya. Jadi kita amati dulu, karena setiap hama atau serangga itu biasanya kan beda-beda lur ya. Kayak penyerangnya itu tuh kayak oteng-oteng, biasanya oteng-oteng itu dia menyerangnya kalau masih di pucuknya itu tuh dia makan sedikit terus ditinggal. Nah kan daun lama-lama akan membesar itu kan bolongan dikit yang dimakan oteng-oteng kan lama-lama juga akan membesar ngikutin daunnya itu lur. Nah kuncinya tadi 1 niat, 2 sukses, 2 sabar, yang 3 itu telaten lur. Maksudnya telaten gini, kalau kita menanam gitu ya, contoh kayak kita ini nanam kacang hijau, itu ditelateni lur. Seperti di lahannya itu ada rumputnya, terus setiap hari kalau bisa itu dicek kekurangan dari tanaman kita itu apa. Jadi nanti kita bisa nganu lur ya,
bisa ngasih apa itu nutrisi di tanaman kita itu yang tepat sasaran gitu ya. Sebenarnya itu kalau kebanyakan sih kalau kita nanam atau petani itu asal itu lur, kebanyakan lo ya, ini mungkin ya 70%-an lah itu ngasal. Dia itu apa itu kayak gini, itu harus contohnya ya, ini kerdil, tanaman kerdil, dia kan pasti pengennya itu langsung tumbuhnya langsung maksud gitu loh, atau tumbuhnya kayak monas gitu ya, itu nanti langsung dikasih gibro. Nah kalau cuma dikasih gibro nggak tahu apa itu penyebabnya itu kerdilnya karena apa, ya zong telur kok. Kenapa bisa jelas ya, itu kalau itu dia gitu karena kerdil itu pasti ada penyebab lainnya loh ya. Kalau penyebabnya sudah belum tahu terus digibro terus kan ya, manfaat dari gibro atau giberlinnya kan kurang anu loh ya, kurang bekerja dengan baik. Karena apa itu, dia itu biasanya itu imun dari tanamannya kan untuk nganu itu loh ya, bertujuan untuk menyebabkan yang kerdilnya itu. Tapi kalau malah juga dipacu dengan pertumbuhan ya, nanti tanamannya kayak gonter lur, kayak gotek itu, cuma panjang no. Terus apa itu nanti melengkung gitu, nggak sehat atau lemah gitu. Nah sebenarnya itu banyak lur apa itu kunci-kuncinya itu toh. Tapi yang utama itu tadi lur ya, 1 niat, 2 sabar, 3 telaten. Terus apa modal dan lain sebagainya itu cuma pendukung lur. Intinya itu walaupun kita nggak punya modal, nanti kita juga bisa nyari kan lur. Nyarinya gimana? Karena kita sukanya di pertanian, nyarinya juga di pertanian lur. Contoh gimana? Contohnya itu banyak lur. Contohnya itu banyak, kita bisa kerja di lahannya orang, terus kita sambil bekerja kan kita juga bisa sambil tanya-tanya lur ya. Terus yang kedua, kita bisa ikut apa itu panen, orang panen itu kan nanti kan juga hasil ya. Terus hasilnya kan nanti dikumpulin juga bisa nanti buat beli lahan, kita punya lahan sendiri. Terus yang dua tadi, kita punya lahan besar ya, gitu kita punya lahan besar juga belum tentu kita bisa merumat lur, coro jawane ya, ngerumat. Karena apa? Kalau cuma punya lahan, kalau kita nggak punya ilmunya ya zong lur ya. Terus yang terakhir, jadi petani itu harus kreatif lur ya. Seperti biasa, cari bahan yang murah, yang penting tepat sasaran, tanaman kita subur, walaupun kurang bagus dilihatnya, tapi kan yang kita nanti kan hasil akhir lur ya, atau buahnya. Nah sudah gitu aja lur, ini sudah kepanjangan. Makasih lur yang sudah nonton sampai akhir. Kalau pengen bertanya-tanya bisa ditanyain di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, minta tolong lur ya di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih dulur semua. Ini lur tanaman kita nih, itu pada kembangnya bagus-bagus kan, buahnya pada kemberandul gitu ya. Nah udah dulu lur ya, makasih dulur, assalamualaikum.